Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman kelas 4 hari ini? Semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya, teman-teman. Untuk pekan ini kita bisa bertemu lagi. Ya, Pak Bisti berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun belajar secara daring atau online. Ya, untuk tema pekan ini kita akan membahas yaitu temanya tentang manusia dan subtemanya tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu hak dan kewajiban itu apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan. Ya, contohnya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Dalam keluarga terdapat anggota inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban ya, teman-teman. Hak dan kewajiban bersifat melekat pada manusia sejak lahir. Hak artinya adalah sesuatu yang mutlak atau layak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang itu. Kewajiban merupakan sesuatu atau tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ayah, ibu, dan anak dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain ya. Hak biasanya bisa kita dapatkan dengan menjalankan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Dalam keluarga, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Contoh hak ayah dalam keluarga antara lain, mendapatkan kasih sayang dari anak dan ibu, dihormati oleh anak-anak, dibantu anak-anak jika ada kesulitan, mendapatkan dukungan serta didengarkan arahan dan nasihatnya untuk kebaikan oleh ibu dan anak. Kemudian contoh kewajiban ayah dalam keluarga antara lain mencari nafkah, melindungi anggota keluarga, menjadi pemimpin keluarga, menjadi panutan anggota keluarga, dan peran ibu dalam keluarga adalah pendamping kepala keluarga. Ya. Selanjutnya adalah contoh hak ibu dalam keluarga antara lain mendapatkan kasih sayang dari anak dan ayah, dihormati oleh anak-anak, mendapatkan bantuan dari anak saat kesulitan, mendapatkan nafkah dan rasa aman dari ayah. Contoh kewajiban ibu dalam keluarga antara lain menjadi teladan bagi anak-anaknya, mengurus keperluan anggota keluarga, mengatur rumah agar bersih dan nyaman, mendukung ayah dalam hal yang baik. Dalam keluarga, peran anak adalah sebagai anggota keluarga. Ya, untuk pekan ini kita akan membahas materi pembelajaran matematikanya, yaitu tentang mencari nilai FPB dari dua bilangan atau lebih. Ya, kita akan membahas tentang mencari nilai FPB dari dua bilangan. Ya, pertama faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Kemudian faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ya, faktor persekutuan terbesar FPB ya adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih dengan nilai yang paling besar. Nah, kunci FPB adalah pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil ya.
kunci FPB adalah pilih faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Ya, kalau FPB kita hanya mencari faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kita akan masuk ke contohnya. Contohkanlah FPB dari 50 dan 75. Karena kita akan menggunakan pohon faktor, berarti kita akan membagi dengan bilangan prima. Ya, pertama kita akan mencari pohon faktor 75. Ya, 75 dibagi 2 bisa? Nggak bisa. 75 dibagi 3 bisa? Ya, bisa. Berapa? 75 dibagi 3 hasilnya 25. Kemudian 25 dibagi 2 bisa? Nggak bisa. Dibagi 3 bisa? Nggak bisa. Berarti dibagi 5. Ya, berapa? 25 dibagi 5 hasilnya 5. Ya, kita sudah dapat pohon faktor 75. Kemudian kita akan mencari pohon faktor 50. Ya, 50 dibagi 2 bisa? Ya, bisa. Berapa hasilnya? 25. Kemudian 25 bisa dibagi lagi? Ya, bisa. Berapa? 25 dibagi 5. Ya, hasilnya 5. Oke. Faktor prima dari 75 adalah 3 dikali 5 dikali 5. Ya, berarti sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2. Ya, pangkat 2-nya ini menunjukkan bahwa 5-nya ada 2. Kemudian faktor prima dari 50 adalah berapa? 2 kali 5 kali 5. Berarti sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Ya, kemudian kita akan mencari FPB-nya. Apa kunci dari FPB-nya tadi, teman-teman? Ya, kunci FPB adalah pilih faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Ya, itu ya kuncinya FPB. Berarti kita akan mencari angka yang sama dengan pangkat yang terkecil. Ya, sini angka 2 apakah ada yang sama dengan di bawahnya? Nggak ada. Angka 3 ada yang sama? Nggak ada. Berarti yang sama cuma 5 ya. 5 pangkat 2 sama 5 pangkat 2. Ya, karena sama berarti kita akan mengambil 5 pangkat 2. Ya, kalau disejajarkan berarti 5 dikali 5. Berapa 5 dikali 5? 25. Ya, jadi FPB-nya adalah 5 pangkat 2. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas materi pembelajaran matematikanya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti pembelajaran matematikanya ya. Semoga kalian dapat dimudahkan ketika mengerjakan tugasnya nanti. Ya, sampai berjumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.